Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu agar kegiatan kita pagi ini dipermudah. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat positif. Bagaimana bilangan berpangkat positif itu? Bagaimana sifat-sifatnya? Marilah kita pelajari bilangan berpangkat positif dengan sifat-sifatnya. Mari kita saksikan video pembelajaran ini. Pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat positif. Apa itu bilangan berpangkat positif? Yaitu suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Pangkat ini yang berarti beberapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, kita ambil bilangan berpangkat 7 pangkat 3. 7 itu bilangan pokok, 3 itu pangkat. Sehingga 7 pangkat 3 dikatakan bilangan berpangkat positif. Mengapa? Karena 3 itu bernilai positif. Sementara 7 pangkat 3 itu punya arti 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 kali. Jadi sesuai dengan yang di atas tadi, bilangan 7 dikalikan dengan dirinya sendiri. Kalau kita ambil contoh kebalikan, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Itu artinya 3 pangkat 6. Maaf, di sini tertulis 3 pangkat 5. Yang sebenarnya adalah pangkat 6. Itu Bapak salah ketik. Kemudian juga kita akan lanjutkan dengan mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian 2 atau lebih bilangan berpangkat. Kita ambil rumus umumnya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. A itu bilangan pokok, sama dua buah bilangan, cuma pangkatnya berbeda. Lalu hasilnya, kalau kamu amati, ternyata pangkatnya ditambahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sama dengan 2. Nah, pangkatnya kita tambahkan. 3 tambah 4. Sehingga hasilnya 2 pangkat 7. Kemudian sifat yang kedua, pembagian 2 atau lebih bilangan berpangkat. Nah, kita ambil di sini. Nah ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya dikurangkan. Contohnya kita lihat 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 kurang 3. Hasilnya 3 pangkat 2. Jadi pangkatnya dikurangkan. Kemudian kita lihat pembagian pemangkatan bilangan berpangkat yang ketiga. Ini A pangkat M dipangkatkan N. Nah, A pangkat M itu bilangan berpangkat dipangkatkan N sehingga dia dikatakan pemangkatan bilangan berpangkat. Hasilnya A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya kita kalikan. Ya. Ingat, pemangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, hasilnya 2. Ingat, 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Hasilnya 2 pangkat 6. Kemudian sifat yang keempat, pemangkatan perkalian 2 bilangan atau lebih. Nah, ini ada 2 bilangan A dan B. Kita pangkatkan N. Hasilnya A pangkat N dikali A pangkat N. Jadi masing-masing kedua bilangan itu dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Contohnya kita lihat. 2 kali 3 pangkatkan N. Pangkatkan 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Tidak bisa kita langsung kalikan 2 kali 3. Biarkan karena bilangan pokoknya berbeda. Kemudian yang sifat kelima. Nah, ini ada bilangan pembagian A dibagi B atau A per B. Kita pangkatkan M. Maka hasilnya
A pangkat M, B pangkat M. Jadi kedua bilangan ini masing-masing dipangkatkan dengan M. Kita lihat contoh, 2/3 dipangkatkan dengan 5. Maka hasilnya 2 pangkat 5, 3 pangkat 5. Jadi masing-masing dipangkatkan dengan 5. Kita lihat contoh bilangan, soal-soal bilangannya ya. Kita lihat negatif 3 pangkat 4. Nah ingat tadi sifatnya perkalian berulang nih ya. Nah kita jawab plus 34. Mengapa dikasih plus dulu di sini? Karena pangkatnya 4, yaitu bulat. Jadi kalau 4, 6, 8 dan seterusnya langsung sini plus 3 per 4. Sehingga hasilnya 81. Yang B kita lihat sama ini, bilangan negatif 2 dipangkatkan 5. Cuma beda sini 4 itu genap, kemudian 5 itu ganjil. Kemudian hasilnya ini 5 kali dikalikan nih negatif 2-nya. Nah, langsung negatif. Sama dengan yang dalam kurung, negatif 2 pangkat 5. Karena di sini ganjil. Nah, sehingga hasilnya negatif 32, bukan positif 32. Ya. Ingat, kan ini ganjil, langsung negatif. Kalau dia genap, positif. Kemudian contoh yang kedua, soal nomor 2. Nah, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Nah ingat, ini perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlah. Jadi sehingga 2 pangkat 3 tambah 4 tambah 2, hasilnya adalah 2 pangkat 9. Kemudian yang B, ini ada 2 bilangan, yaitu pembagian. Di sini bilangan berpangkat, ini tidak berpangkat. Kita usahakan kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan syarat pokoknya sama dengan yang ini. Ya, sehingga 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 4. Mengapa? Karena 10.000 itu hasil daripada 10 pangkat 4. Kalau dari mana 4, bisa juga lihat sini nolnya sebanyak 4 buah. Kemudian, nah karena ini pembagian, ingat sifatnya pangkatnya dikurangkan, yaitu 12 dikurang 4. Sehingga hasilnya menjadi 10 pangkat 8. Nah ini lain lagi nih. 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Ini pokoknya berbeda. Nah, karena berbeda, kita usahakan harus sama. Dengan syarat, kita cari faktor 18, yaitu 2, 3. Bisa juga 1, ini 2, 3, 6, 9, 18, 1. Itu faktornya. Tapi kita cari pasangan yang ini, yang 2 kali 9. 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga di sini 18 sama. Demikian juga 9, yaitu 3 pangkat 2. Nah, baru pangkatnya kita tambahkan. Kita lanjut. Nah, ini 2 pangkat 5, tulus sama. Kemudian 3 pangkat 2 pangkat 5. Itu berarti dikalikan. Karena ini perkalian bilangan pemangkatan yang berpangkat. 2 kali 5, 10. 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, maka pangkat dikalikan 2 kali 5, 10. Sehingga hasilnya kita lihat, ini dibagi 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 10. Ini dapat 1, ini bagi 41. Sehingga 2 pangkat 5 dikali 1 dapat 2 pangkat 5, dibagi 1 dapat 2 pangkat 5. Selanjutnya nomor 3, contoh yang ini. Negatif A pangkat 2 B pangkatkan 3 dikali negatif AB 3 pangkat 4. Kemudian kita lihat samakan ini. Negatif A pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya negatif karena pangkatnya ganjil. Nah, kemudian pangkat dengan pangkat dikalikan. Jadi 2 kali 3, 6. B pangkat 3. Jadi B pangkat 3. Kemudian dikali. Kemudian negatif A pangkat 4. Nah, ingat nih. Genap. Berarti langsung positif A pangkat 4. B pangkat 3 dipangkatkan 3. Berarti pangkatnya kita kalikan nih. 3 kali 4 dapat 12. Lanjut. Nah, ini tinggal kita lihat A negatif A pangkat 6 dikali A pangkat 4. Nah, langsung kali negatif kali positif ya negatif ya. Jadi negatif A. Karena dikalikan berarti 6 dengan 4 ini dijumlahkan. Jadi perkalian dua bilangan, pangkatnya dijumlahkan. B pangkat 3 dikalikan B pangkat 12. Berarti jadi sini B 3 tambah 12. Kemudian
Sehingga hasilnya negatif A pangkat 10, B pangkat 15. Kemudian contoh yang berikutnya. Ini dua buah bilangan berpangkat dipangkatkan. Dibagi lagi ini. Nah, kita lihat sini. 4 pangkat 3. Nah, ini dia 4 pangkat 3. Kemudian A pangkat 2 pangkatkan 3. Berarti pangkat 2 dikali 3 pangkatnya. Dapat 6. A pangkat 6. B pangkat 3 pangkat 3. Berarti 3 kali 3. Berarti B pangkat 9. Dibagi tetap. Kemudian negatif 2 pangkat 4. Nah, ingat. Pangkatnya genap. Maksudnya langsung positif sini. 2 pangkat 4. A pangkat 4 sama B pangkat 3 dipangkatkan 4 berarti 3 kali 4. Jadi sehingga B pangkat 12. Kemudian, nah ini 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah 3 ini tetap 3 nih. Nah yang lainnya sama nih, tidak berubah. Jadi kita hanya ubah 4 ya. Kemudian langkah ketiga. Nah ini 2 pangkat 2 pangkatkan 3. Berarti 2 kali 3. Jadi sehingga 2 pangkat 6. Yang lain tidak berubah. Kita lanjut. Nah, sekarang dari mana 2 pangkat 2? Kita lihat nih. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Sehingga pangkatnya harus dikurangkan. 6 dikurang 4 dapat 2. Sehingga 2 pangkat 2. A pangkat 6 dibagi A pangkat 4. Berarti 6 dikurang 4. Sehingga A pangkat 2. Dan di sini B pangkat 9 dibagi dengan B pangkat 12. Sehingga di sini B bagi B pangkat 9 sama ya, B pangkat 9 dibagi B pangkat 9 sama-sama dibagi dengan B pangkat 9 ya. Sini dapat 1, di sini B12 dibagi B pangkat 9. Berarti pangkatnya dikurang karena bagi ya. 12 dikurang 9 sehingga dapat 3. Demikian materi kita tentang bilangan berpangkat positif dan sifat-sifatnya. Sekarang selanjutnya Bapak akan mengadakan penilaian setelah proses pembelajaran. Yang pertama ini kalian kerjakan soal pilihan ganda sebanyak 5 buah. Kemudian soal penugasan yaitu berbentuk uraian sebanyak 3 soal. Silakan kalian kerjakan. Kalau pilihan ganda langsung kalian kerjakan ya, secara online. Sementara untuk tugas ini kalian kerjakan di kertas ya. Kemudian kalian simpan. Nanti baru dikumpulkan soal-soal tugas ini seminggu kemudian. Demikian materi kita pada hari ini. Selamat bekerja. Demikian video pembelajaran tentang bilangan berpangkat positif. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat mempermudah kalian untuk belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.